Pastikan anaknya sudah diimunisasi. Oke? Oke. Selanjutnya pada usia 1 bulan. Di usia 1 bulan ada imunisasi BCG. Di mana imunisasi ini untuk penyakit TBC seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Kepala Dinas. Jangan atau kita mencegah penyakit menular. TBC menular atau tidak? Jadi langkah awal yang akan bisa kita lakukan untuk mencegah TBC ini adalah diimunisasi. Diimunisasi kepada anak-anak. Kenapa anak-anak diimunisasi padahal masih kecil? Dia belum tentu TBC. Jangan salah ibu-ibu. Anak-anak harus diimunisasi. Kenapa? Karena kita tidak tahu saat anak kita berada di luar, dia berinteraksi dengan orang itu TBC atau tidak, kita tidak tahu. Nanti ada ibu-ibu yang bertanya, Mas Hari, kok anak saya diimunisasi? Kenapa? TBC itu ingat, TBC menular. Jangan mau anaknya terjangkit penyakit TBC. Ibu-ibu mau anaknya kena TBC? Jadi pastikan anaknya harus diimunisasi. Datanglah ke Poto Bedu. Jika ingin keluarga sehat, datanglah ke Posyandu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Singgah sejenak di Taman Mini. Assalamualaikum teman-teman semua. Izinkan saya perkenalkan diri. Yaitu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Masih A dari Lokus 2. Is the best. Adapun saya berada di sini untuk membawa penyuluhan saya yang bertemakan tentang ASI eksklusif. Yang terhormat pada Dewan Juri, yang saya hormati peserta Jambore Lomba Kadar Posyandu tingkat Kabupaten Sumbar yang sempat hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan di tempat ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Seperti apa yang kita rasakan di tempat yang bahagia ini. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Baiklah, kalau ibu-ibu sehat, mari kita salam sehat dulu ya. Kalau saya bilang salam sehat, jawabnya sehat, sehat luar biasa. Salam sehat, sehat, sehat luar biasa. Terima kasih. Ada pantun nih. Saya melincak kata jalan-jalan ke kota Jakarta. Singgah sejenak di Taman Mini. Assalamualaikum teman-teman semua. Izinkan saya perkenalkan diri. Yaitu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Masih A dari Lokus 2. Lokus 2. Adapun saya berada di sini untuk membawa penyuluhan saya yang bertemakan tentang ASI eksklusif. Bagaimana untuk bapak-bapak atau ibu-ibu? Udah tahu apa ASI eksklusif? Kalau belum tahu ibu-ibu, like channel saya.
boleh dikasih makanan atau minuman apapun, karena sistem pencernaan pada bayi ini masih belum berbentuk sempurna, ibu-ibu. Sehingga bayi tidak bisa mencerna makanan lain, hanya ASI saja. Lalu apa jenis ASI itu? Yang pertama, kolostrum namanya. Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar pada ibu yang setelah melahirkan, yang biasanya warna kuning kental, ibu-ibu. Kental, terus dia itu kaya akan protein dan zat kekebalan. Terus, lalu apa manfaat dari ASI eksklusif ini? Manfaatnya dari ASI eksklusif ini ada dua. Yang pertama, manfaatnya dari bayi, dan yang kedua, manfaatnya dari ibunya sendiri. Nah, ibu-ibu mau tahu manfaat dari bayi? Saya akan kasih tahu. Banyak-banyak saya like channel saya. Bayi akan menjadi lincah, itu yang pertama. Yang kedua, bayi akan sehat. Dan yang ketiga, bayi tidak mudah menangis dan tidak cengeng, dan dia tidak sering sakit. Itu dah manfaatnya dari bayi sendiri. Apa manfaatnya dari ibunya sendiri? Yang pertama, manfaatnya dari ibunya sendiri. Manfaatnya dari ibunya sendiri mengurangi pendarahan setelah melahirkan, mengurangi risiko kanker payudara, terus memperbaiki dan kesehatan ibu. Terus yang paling praktis lagi, bayi ASI itu bisa diberikan di mana saja dan kapan saja. Terus yang kelima, terjalinnya kasih sayang antara bayi pada ibunya. Lalu, bagaimana cara kita menjaga mutu dan jumlah produksi ASI itu? Caranya, yang pertama, ibu-ibu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Mau tahu apa makanan yang bergizi? Banyak-banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, harap tenang ibu-ibu. Yang kedua, harus ibu banyak minum air, minimal 2 liter atau 8 gelas dalam 1 hari. Nah, yang ketiga, jangan lupa tidur siang, minimal 1-2 jam dalam tidur siang. Terus yang kelima, ibu harus memberikan ASI pada bayinya sesering mungkin, karena dengan isapan bayi itu akan memperoleh produksi ASI itu akan lebih banyak lagi. Mau tahu apa manfaatnya bagi bayi? Bayinya akan merasa lebih Terus bagaimana cara menyimpan ASI? Nah, cara yang menyimpan ASI gampang, tidak sulit. Cara kita nyimpan ASI itu yang pertama kita simpan di ruang suhu. Kita simpan ASI itu dalam termos. Terus kita simpan ASI itu di dalam kulkas atau di dalam freezer. ASI yang disimpan di dalam ruang suhu, ASI bisa bertahan 6-8 jam. Lalu ASI yang disimpan di dalam termos yang berisi air batu es ini, ASI itu bisa bertahan 24 jam loh. Tapi yang paling ganteng sendiri. Karena apa saya bilang ganteng sendiri? Karena di seluruh beberapa ratus kader tidak ada yang cowok. Makanya saya bilang ganteng sendiri. Kalau ibu-ibunya tinggal cantik sendiri tidak bisa, karena banyak ibu-ibu yang cantik-cantik semua. Maka daripada itu, kami dari Posyandu Melati Putih, Dusun Sinarjaya, Desa Cepayung, Kecamatan Pampang, bergabung dengan Lokus 5 Taranu, Kecamatan Tolani. Baik ibu yang kami muliakan, tahu nggak stunting? Ya, mungkin sudah tidak asing lagi kata-kata stunting.
Stunting itu adalah yaitu kegagalan pertumbuhan yaitu pada bayi dan balita sejak awal dari kehidupannya, 1000 hari kehidupan, semenjak yaitu dari masa remaja sampai ke ibu hamil. Jadi terjadinya yaitu stunting itu kegagalan yang terjadi itu maksudnya dari kehamilan sampai 2 tahun itu diberikan kekurangan yaitu suatu gizi yang kronis pada bayi dan balita. Nah, kekurangan apa? Masalahnya di remaja, banyak remaja yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya dan tidak pernah memeriksakan bagi di suatu waktu pernikahan tidak sering melaporkan diri ke kesehatan. Begitu juga ibu hamil. Banyak ibu hamil yang mungkin tidak pernah atau tidak mengerti masalah kehamilannya, tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dinas kesehatan atau kesehatan terkait terdekat. Mungkin ibu hamil tidak pernah mengikuti yaitu saran-saran dari pemerintah untuk memeriksakan kehamilannya, atau mungkin bisa juga akibat yaitu kondisi atau ekonomi. Jadi itu permasalahannya. Dan kemudian ciri-cirinya tetapi udah ngerti Bu. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya anak yang kena stunting itu adalah kondisi tubuhnya pendek. Jadi tidak semua sih yang orang pendek itu dikatakan stunting itu belum bisa, karena itu ada standar kesehatan dari WHO. Mungkin yang kurang dari standar kesehatan dari WHO itu bisa dinamakan. Dan ciri-ciri lainnya stunting itu yaitu mungkin di situ anak berisiko malu, juga kecerdasannya kurang, mungkin juga sering mengalami gangguan penyakit ya, mungkin penyakit infeksi dan lain-lain sebagainya. Ikan itu kan termasuk juga proteinnya yang bagus buat pertumbuhan anak. Dan kemudian air bersih dan sanitasi lingkungan, ibu kan punya jamban semua ya. Nah, kita lagi kebersihan jamban, cuci tangan sebelum makan, pemanfaatan limbah, air limbah itu ya, itu harus dijaga dengan yang sebenarnya. Dan kita memiliki yang namanya B2SA. Apa B2SA Bu? Bebas itu pangan dari berkembang, bergizi, seimbang dan aman. Nah itu adalah trik-trik daripada stunting Bu ya. Mudah-mudahan stunting di Indonesia ini Bu ya tidak akan terjadi lebih angka dari WHO Bu ya. Mudah-mudahan saja atas semangat kita semua WHO di Indonesia bisa teratasi. Saya tidak dipanjang dulu ya, mengenai stunting ini saya ibu-ibu tidak tahu, tadi sudah disampaikan kepada Pak Diknas yang semua mengenai stunting. Jadi tidak perlu kita melebarkan, kita tanggung yang mengatakan bila ada sumur di tengah ladang bolehlah kita berulang mandi. Dan kita panjang nanti kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kopi Toyo dari Lokus 5. Dan kesempatan di tempat ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Seperti apa yang kita rasakan di tempat yang bahagia ini. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Ya, baiklah kalau ibu-ibu sehat. Mari kita salam sehat dulu ya. Kalau saya bilang salam sehat, jawabnya sehat, sehat luar biasa. Salam sehat, sehat luar biasa.
terima kasih. Ada pantun ini loh Bu. Sebelum cakap baik, Mai. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Singgah sejenak di Taman Mini. Assalamualaikum teman-teman semua. Izinkan saya perkenalkan diri. Yaitu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Masih A dari Lokus 2. Is the best. Nah, adapun saya berada di sini untuk membawa penyuluhan saya yang bertemakan tentang ASI eksklusif. Nah, bagaimana untuk bapak-bapak atau ibu-ibu? Udah tahu apa ASI eksklusif? Ya. Kalau belum tahu ibu-ibu, like channel saya. Diam. ASI eksklusif. Harap tenang dulu. ASI eksklusif adalah pemberian nutrisi pada bayi yang berupa ASI saja dari sejak dia lahir sampai 6 bulan pertama. Nah, kenapa? Karena dari sejak 6 bulan pertama bayi ini tidak boleh dikasih makanan atau minuman apapun. Karena sistem pencernaan pada bayi ini masih belum berbentuk sempurna, ibu-ibu. Sehingga bayi tidak bisa mencerna makanan lain, hanya ASI saja. Nah, lalu apa jenis ASI itu? Yang pertama, kolostrum namanya. Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar pada ibu yang setelah melahirkan, yang biasanya warna kuning kental, ibu-ibu. Kuning kental, terus dia itu kaya akan protein dan zat kekebalan. Terus, lalu apa manfaat dari ASI eksklusif ini? Manfaatnya dari ASI eksklusif ini ada 2. Yang pertama, manfaatnya dari bayi, dan yang kedua, manfaatnya dari ibunya sendiri. Nah, soal ibu-ibu mau tahu manfaat dari bayi? Saya akan kasih tahu. Banyak-banyak sih like channel saya nih. Terus nih, manfaat dari bayi akan menjadi lincah, itu yang pertama. Yang kedua, bayi akan sehat. Dan yang ketiga, bayi tidak mudah menangis dan tidak cengeng, dan dia tidak sering sakit. Itu dah manfaatnya dari bayi sendiri. Lalu apa manfaatnya dari ibunya sendiri? Yang pertama, manfaatnya dari ibunya sendiri. Manfaatnya dari ibunya sendiri mengurangi pendarahan setelah melahirkan, mengurangi risiko kanker payudara, terus memperbaiki kesehatan ibu. Terus yang paling praktis lagi, bayi ASI itu bisa diberikan di mana saja dan kapan saja. Terus yang kelima, terjalinnya kasih sayang antara bayi pada ibunya. Lalu, bagaimana cara kita menjaga mutu dan jumlah produksi ASI itu? Caranya, yang pertama, ibu-ibu harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Mau tahu apa makanan yang bergizi? Banyak-banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, harap tenang ibu-ibu. Yang kedua, harus ibu banyak minum air minimal 2 liter atau 8 gelas dalam 1 hari. Nah, yang ketiga, jangan lupa tidur siang minimal 1-2 jam kalau tidur siang. Terus yang kelima, ibu harus memberikan ASI pada bayinya sesering mungkin, karena dengan isapan bayi itu akan memperoleh produksi ASI itu akan lebih banyak lagi. Mau tahu apa manfaatnya bagi bayi? Bayinya akan merasa lebih puas. Nah, terus bagaimana cara menyimpan ASI?
Nah, cara yang menyimpan isi gampang, tidak sulit. Cara kita nyimpan ASI itu yang pertama kita simpan di ruang suhu. Kita simpan ASI itu dalam termos. Terus kita simpan ASI itu di dalam kulkas atau di dalam freezer. ASI yang disimpan di dalam ruang suhu, ASI bisa bertahan 6 sampai 8 jam. Lalu ASI yang disimpan di dalam termos yang berisi air batu es ini, ASI itu bisa bertahan 24 jam loh ibu-ibu. Gampang sekali. Nah, ASI yang disimpan di dalam kulkas bisa bertahan 3 kali 24 jam, bisa dikatakan 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana untuk ibu-ibu yang punya anak bayi? Kan gampang cara kita simpan ASI itu kan. Terus yang selanjutnya yang caranya kita simpan di dalam kulkas, ASI itu bisa bertahan 2 minggu. Nah,